Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pendengar yang baik dan sejati, sehingga kami pun dimampukan akan menjadi pelaku firman yang sejati, yang menyatakan apa yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Beri kami hikmat-Mu, sehingga dalam pewartaan firman Tuhan ini boleh berjalan dengan segala baik, dan semua itu kami percaya berlaku di dalam terang hikmat Tuhan yang nyata lewat tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup ini kami yang berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai ayat 37. Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Firman Tuhan diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Lambung Yesus Ditikam. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua umat Kristen dimanapun ia berada sedang dan sementara merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus. Yang dalam perayaan ini tentu selalu diikuti dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum air anggur. Hal ini tentu merupakan perayaan gerejawi untuk mengingat akan Kristus Tuhan kita, sekaligus memberitakan kematiannya sampai Dia datang kembali. Bagian bacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37 yang juga direnungkan oleh semua warga gereja Masih Injili di Minahasa ada dalam tuntunan tema Jadilah Saksi yang Benar. Ini merujuk pada ayat 35 bacaan kita. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Nah, di sini
sangat jelas bahwa yang menjadi saksi itu ialah penginjil itu sendiri, yaitu Yohanes. Dia yang melihat darah dan air keluar dari lambung Yesus ketika prajurit menusuk dengan tombak yang ada. Bahkan di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah benar terjadi. Bisa kita bayangkan ada seseorang ketika dia menuliskan sesuatu hal yang kemudian dimintakan kesaksian tentang apa yang ia tulis, kemudian ia bilang, oh iyo, kita ada tulis ini kok, orang ada bilang kata bahwa begini-begini. Jadi orang ada bilang kata. Jadi secara tidak langsung bukan menjadi saksi nyata dalam kejadian yang ia tuliskan. Jadi di situ ketidakpercayaan pasti akan muncul, tetapi di sini sangat jelas dituliskan bahwa ini bukan hanya dipakai untuk sekedarnya oleh Yohanes, tetapi ditujukan agar semua orang yang percaya akan Yesus yang mati itu, dia mampu menjelaskan juga bahwa Yesus hadir dalam menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Tentang anak domba Paskah sangat jelas penginjil menuliskan dalam bacaan kitab Keluaran pasal 12 ayat 46, juga Bilangan pasal 9 ayat 12. Kemudian tentang dia yang mereka tikam ada dalam bagian Alkitab Perjanjian Lama Sakaria pasal 12 ayat 10 dan Yesaya pasal 53 ayat 3. Jadi ini adalah berita yang nyata, bukan hoax. Karena kalau ini hoax, maka semua pemberita-pemberita firman kalau kena pasal KUHP jelas kena Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang menyebarkan berita bohong. Tapi tentu ini tidak demikian tentang kematian Yesus yang sungguh terjadi. Ketika lambungnya ditikam keluarlah darah dan air, menyatakan air yang keluar dari tubuh Kristus adalah simbol kematiannya, telah mengeluarkan air yang membasuh dosa-dosa kita. Dan darahnya adalah simbol kehidupan untuk kehidupan manusia dari kematian dosa-dosanya. Karena itu jelas dari bagian firman Tuhan ini kita belajar dalam kematiannya telah mengangkat kita dari kematian yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Karena itu kita percaya dalam segala kelemahan, kesakitan, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengangkat kita sekalian keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Dalam kematian Yesus menunjukkan Yesus orang yang taat sampai mati dalam menjalankan misi Allah. Hal itu terjadi karena ketaatannya yang paripurna, dan ini menjadi teladan bagi kita bahwa ketika kita dipercayakan dalam segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, lakukanlah itu dengan setia. Jangan pernah menyerah dengan keadaan dan jangan pernah takut. Lakukanlah yang menjadi bagian kita, maka bagian yang lain pasti menjadi bagian Tuhan yang senantiasa dikerjakan, memampukan kita melaksanakannya. Dalam kematian Yesus menjadi bukti kasih-Nya yang tanpa pamrih bagi kita umat manusia. Menjadi pertanyaan, apakah kita juga mempraktekkan kasih yang tanpa pamrih itu? Mengasihi suami, mengasihi istri, orang tua, anak, cucu, keluarga kita. Apakah kita mengasihi sesama manusia? Apakah kita mengasihi gereja? Apakah kita mengasihi pemerintah?
Tentu hal ini menjadi pertanyaan iman yang harus kita jawab bersama dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Jangan sampai contoh paling banyak nyata di gereja. Ada orang so jabaku reken, kita so kasih ini, so kasih itu, so bawa ini, so bawa itu, yang kemudian itu ternyata tidak dilakukan karena kasih yang mau berbagi berkat dengan orang lain. Kasih Tuhan dinyatakan karena ada pamrih, karena suka ada balasan dan lain sebagainya. Kasih Tuhan tidak pernah menuntut balas. Dan bagi siapa yang melakukan dengan setia kasih Tuhan itu, maka tersedia berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu ketika kita boleh ada di rumah gereja saat ini, selain kita merayakan Jumat Agung, kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Laksanakanlah tugas panggilan ini sebagai anggota sidang jemaat dengan baik. Karena ini adalah tugas kita bersama sebagai gereja Tuhan untuk memberitakan kabar baik sekaligus menjadi saksi yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan kita makan roti dan minum anggur perjamuan, maka kita menjadikan semua ini sebagai bentuk pujian kita, syukur kita, karena Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita bukan hanya memberi hidup di kehidupan dunia ini, tetapi juga hidup kekal di kehidupan di zaman yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita dalam kebenaran firman-Nya untuk kita lakukan kini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Penetapan perjamuan kudus, mari kita mendengarkan firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah. Sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaan. Kami yakini dan percaya senantiasa mengingatkan kami untuk tetap memiliki kasih yang sempurna, yang bermanfaat, menguatkan iman percaya kami, dan sekaligus kami nyatakan itu dalam kehidupan setiap hari. Dimulai dengan mengasihi diri kami juga, mengasihi siapa saja yang ada di sekitar kami, apakah orang tua, suami, istri, anak cucu, keluarga yang ada. Demikian pun di tengah-tengah kami beraktivitas, di tempat kerja kami, di tempat kami bersosialisasi, di tengah gereja jemaat masyarakat, sehingga nama Tuhanlah yang akan terus kami nyatakan, yang memberikan kami
berkat dan kami pun mampu membaginya dengan mereka yang membutuhkan. Kasih yang dinyatakan, itulah yang menjadi tugas utama kami sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan di dalam karya keselamatan, yang hari ini kami memperingati akan kematian-Mu. Dan tentu kami bukan merayakan kematian dalam arti sebagai manusia biasa, tetapi kami sebagai manusia baru, Tuhan yang mati atas dosa-dosa kami, Dia jugalah yang nantinya kami peringati 3 hari ke depan pasca kemenangan yang sudah bangkit dalam memenangkan kami dari kuasa dosa, menyelamatkan kami, menganugerahkan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebenaran firman-Mu ini tentu semakin memperkokoh iman percaya sebagai jemaat, secara khusus dalam tanggung jawab sebagai anggota sidi jemaat yang terus dipercayakan Tuhan mengambil bagian dalam setiap tritugas panggilan gereja, dalam persekutuan, dalam kesaksian, bahkan dalam pelayanan. Karena itu semua yang terlibat dalam setiap persekutuan, kesaksian, pelayanan-Mu di tengah-tengah Gereja Masenjeri di Minahasa, Tuhan berkati dari arah sinode, arah wilayah di wilayah Bitung 9 sampai ke arah jemaat-jemaat, khususnya di jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, lewat penanggung jawab Ketua Badan Pekerja, Pendeta Bapak Raymond Charles Manopo Magister Teologia, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota BPMJ, semua, Yakin Penatua, kolom 1 sampai 28, dan juga Penatua, Ketua Kompelka Bipra, perangkat pelayanan yang ada para pendeta jemaat, Pendeta Nyonya Ellen Kurengkeng Rambing, Pendeta Nyonya Jane Mandagi Dungus, Pendeta Nyonya Rimelia Anter Semual, Pendeta Bapak Rolando Anter, bahkan Vikaris Pendeta Bapak Romario Sumulang. Perangkat pelayanan yang lain termasuk UPK, Bipra kolom 1 sampai 28, ada juga pegawai, kostor jemaat, termasuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah Hari Jumat Agung dan Perjamuan Kudus tahap 3, jam 3 sore ini. Tuhan memberkati mulai dari Kadim 2, Penatua Bapak Yapi Yakobus Leto, Kantoria Penatua Jacqueline Marisi dan Diaken Novi Rompa, semua pelayan meja, bahkan pelayan khusus penjemput tamu, Tuhan memberkati bersama operator LCD, operator live streaming Panji Yosua yang bertugas. Tuhan memberkati semua kerja kepelayanan kami di saat ini. Tentu Tuhan berkati menjadi persembahan hidup kami yang kudus dan berkenan hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga kolom-kolom yang terjadwal boleh hadir di saat ini, maupun kolom-kolom yang berkesempatan hadir, ataupun mungkin ada jemaat tamu kami yang beribadah di gedung gereja saat ini, baik di dalam gedung gereja maupun ada yang di luar gedung gereja, maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tahu dan kenal apa yang menjadi isi hati kerinduan kami ketika ada di antara kami, sebagaimana juga yang sudah disebutkan oleh Kadim 2, ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan lainnya. Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan memulihkan, sehingga apa yang mereka alami dalam kesakitan mereka, mereka beroleh kuat sehat, kesembuhan dalam nama Yesus sebagai tabib yang agung dan ajaib dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Demikian pun ketika ada di antara kami, saudara-saudara kami yang juga menikmati berkat lewat pertambahan usia, Tuhan memberkati, biarlah kerinduan kami bersama untuk supaya ucapan syukur hari ulang tahun di saat ini pun terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami yang tidak pernah lepas dalam tanggung jawab sebagai masyarakat, terus menopang dalam doa pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke pelosok daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Kota Bitung. Tuhan berkati mereka.
bersama aparat TNI dan Polri dalam tanggung jawab melaksanakan program pemerintah, biarlah semua boleh terlaksana dalam hikmat yang berasal daripadamu saja. Setiap program pembangunan ataupun kegiatan penanganan COVID-19 dan juga kegiatan vaksinasi, semuanya pun boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini kami Tuhan yang berdoa, dan kami yakin dan percaya ketika sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, berikan kami hati yang bersih, berikan kami konsentrasi sehingga kami dapat mengikuti ini dengan penuh hikmat, yang semuanya itu menjadi berkat dalam hidup kami, bahkan bagi siapa saja yang ketika kami keluar dari tempat ini selesai beribadah menjadi berkat bagi mereka. Ini kami yang berdoa, kami akhiri dengan secara bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Amin. Agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Roti yang dipecah-pecah silakan untuk kembali adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah,
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Silakan kembali ke tempat. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Silakan untuk kembali. Jemaat kita menyanyi, Yesus ada sobat kita. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah saat ini. Kidung Jemaat nomor 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Terimalah berkat Tuhan,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita bersaat teduh.